Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sampai berjumpa lagi dengan saya Rahmat PPL. Untuk kali ini saya informasikan apa sih pupuk dan pemupukan. Pemupukan merupakan suatu upaya memberikan sejumlah unsur hara baik organik seperti pupuk kandang maupun pupuk kompos atau pupuk anorganik atau pupuk kimia, baik pupuk tunggal maupun pupuk majemuk. Pupuk tunggal artinya mempunyai kandungan baik unsur nitrogen, fosfat, dan kalium. Misalnya seperti pupuk urea dengan unsur nitrogen, pupuk SP36 dengan unsur fosfat, dan pupuk KCl dengan unsur K. Pupuk majemuk dengan kandungan N, P, dan K yang lengkap seperti pada pupuk NPK, yang semuanya akan dimanfaatkan tanaman untuk pertumbuhan masa vegetatif atau generatif. Pupuk merupakan sumber unsur hara utama yang menentukan tingkat pertumbuhan dan produksi tanaman. Setiap unsur hara seperti unsur N, unsur P, dan unsur K mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing seperti daun, batang, bunga, dan buah. Pupuk urea misalnya dengan unsur N berkadar tinggi 45-56% merupakan unsur nitrogen yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, membuat daun tanaman menjadi lebih hijau, rimbun, dan segar, mempercepat pertumbuhan tunas dan proses fotosintesis, dan menambah kandungan protein hasil panen. Tanaman yang kekurangan unsur N akan menunjukkan gejala seluruh tanaman berwarna pucat kekuningan atau korosis akibat kekurangan klorofil. Pertumbuhan tanaman menjadi kerdil dan jumlah anakan dan cabang lebih sedikit. Dan selanjutnya perkembangan buah menjadi tidak sempurna dan sering masak sebelum waktunya. Tahapan selanjutnya daun kering dimulai dari daun bagian bawah, sedangkan kebutuhan unsur P seperti pupuk SP36, keberadaan unsur P berfungsi sebagai penyimpanan dan transfer energi untuk keseluruhan aktivitas metabolisme tanaman. Sehingga dengan adanya unsur P, maka tanaman akan merasakan manfaatnya. Yang pertama, memacu pertumbuhan akar dan membentuk sistem perakaran yang baik, meningkatkan pertumbuhan jaringan tanaman, dan membentuk titik tumbuh tanaman, memacu pembentukan bunga dan pematangan buah atau biji, sehingga mempercepat masa panen, memperbesar persentase terbentuknya bunga menjadi buah. Selanjutnya, fungsi unsur P menyusun dan menstabilkan dinding sel sehingga menambah daya tahan tanaman terhadap serangan hama maupun penyakit. Tanaman yang kekurangan unsur P akan menunjukkan gejala pertumbuhan tanaman yang menjadi kerdil, sehingga tanaman kurang berkembang, daun berwarna keunguan, pembentukan bunga dan biji menjadi terhambat, sehingga panen terlambat dan persentase bunga menurun karena penyerbukan tidak sempurna. Sedangkan unsur K atau kalium yang terdapat pada pupuk KCl merupakan salah satu unsur hara mikro primer yang diperlukan tanaman dalam jumlah yang banyak. Kandungan unsur K dibutuhkan tanaman sekitar 0,5-6%. Sedangkan manfaat pupuk K bagi tanaman membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah oleh tanaman, membantu transportasi hasil asimilasi dari daun ke jaringan tanaman. Tanaman yang kekurangan unsur hara K atau kalium menunjukkan gejala pertumbuhan tanaman menjadi kerdil. Keseluruhan tanaman berwarna pucat kekuningan. Beda dengan tanaman kekurangan unsur N, gejala kekurangan unsur K ini dimulai dari pinggir helai daun seperti huruf V terbalik. Dan selanjutnya tujuan pemupukan adalah
menyediakan kebutuhan unsur hara bagi tanaman, sehingga tanaman akan tumbuh dengan baik dan mampu berpotensi secara maksimal, memperbaiki kondisi tanah, meningkatkan kesuburan tanah, memberikan nutrisi untuk tanaman, memperbaiki kualitas serta hasil tanaman. Selain itu, proses pemupukan sangat berperan dalam memastikan keberhasilan produksi tanaman. Dengan demikian, selain harus mengetahui jenis pupuk dan proses penyerapan pupuk tersebut untuk tanaman, sehingga proses pemupukan tersebut dapat menerima nutrisi dari pupuk dengan maksimal. Aktivitas pemupukan bagian yang tidak bisa kita hilangkan dalam rantai pemeliharaan tanaman maupun perawatan tanaman. Pemupukan terbaik pada tanaman berdasarkan tepat waktu, tepat jenis, tepat pemberiannya maupun tepat cara aplikasinya kepada tanaman yang kita butuhkan. Karena tidak mungkin bila ingin mencapai hasil yang terbaik tanpa melakukan pemupukan yang baik pula. Dengan penggunaan pupuk organik maupun penggunaan pupuk kimia yang tepat pula. Ada banyak sekali jenis pupuk seperti unsur P maupun N maupun K, seperti terdapat pada pupuk NPK yang dijual di toko pertanian seperti NPK Poska, NPK Plus, NPK Capak Tani, NPK Mahkota. Namun mana yang terbaik? Semuanya baik dan mempunyai fungsi dan keunggulannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita. Pupuk NPK Mutiara misalnya, pupuk NPK Mutiara biru ini baik untuk tanaman, baik sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan. Pupuk NPK Mutiara ini merupakan golongan jenis pupuk yang bersifat majemuk, artinya mempunyai kandungan lebih dari satu unsur yang berbentuk granul atau butiran yang berwarna biru. Pupuk NPK Mutiara ini mengandung 16% N atau nitrogen, 16% PO5 atau fosfat, dan 16% K2O atau kalium, 0,5 mangan atau magnesium. Karena banyak kandungan unsur hara yang terdapat dalam pupuk Mutiara ini, maka disebut istilah pupuk NPK 16-16. Agar dapat mendapatkan pola hasil yang maksimal, bukan hanya menggunakan takaran pupuk yang saja, namun juga harus mengetahui cara penggunaan pupuk dapat menerima hasil tanaman yang maksimal. Pemberian pupuk NPK ini ada dua cara, yaitu dengan cara ditabur ke dalam tanah atau dengan sistem pelarutan atau dikocor dengan air. Namun mana yang terbaik antara dua cara tersebut? Karena NPK Mutiara ini memiliki bentuk butiran atau padat, sehingga dilarutkan dengan air dapat mudah diserap oleh akar tanaman. Dengan penyerapan akar yang optimal dapat membuat tanaman lebih berkembang. Selain itu, dengan sistem kocor atau larutkan dengan air dapat dilakukan kapan saja dan tidak harus menunggu musim, misalnya musim hujan maupun musim kemarau. Kemudian dari sisi aplikasikannya, dengan sistem kocor dan mudah dan lebih fokus kepada tanaman yang kita berikan pupuk. Tidak seperti dengan sistem tabur yang akan tersebar kemana-mana dan mudah tercuci oleh air hujan penguapan bila pada musim kemarau. Kelebihan lain dengan sistem kocor lebih hemat penggunaan pupuk, dapat merata keseluruhan akar tanaman sehingga tanaman lebih banyak menyerap pupuk. Semua tanaman dapat menyerap pupuk dan lebih cepat dan merata. Sehingga dengan sistem kocor atau pelarutan dengan air ini lebih baik dibandingkan dengan sistem tabur. Adapun takarannya, kita ambil 10 liter air, kemudian kita campur dengan pupuk NPK Mutiara 3 sendok makan, kemudian kita aduk secara merata ke dalam ember, lalu siap kita aplikasikannya dengan 200 ml atau kurang lebih 1 gelas pit, gelas plastik per tanaman,
atau sesuai dengan umur dan jenis tanaman. Pengocoran pupuk dapat kita lakukan dengan diaplikasikan dengan sekeliling batang, dan pemberian pupuk sebaiknya pada sore hari atau kita lakukan 7 hari sampai 12 hari sekali untuk mencapaikan hasil yang maksimal. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini mengenai pemberian pupuk NPK Mutiara dapat berguna bagi semuanya, sehingga lebih bijak dalam menerapkan pemupukan dan fungsi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman secara optimal. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.